Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ruang lingkup makroekonomi. Perkenalkan, nama saya Rahma Adibatul Fauzia, NIM 101 sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reftita Ainil Karimah, NIM 078 sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Dwi Pratiwi, NIM 79, saya sebagai pemateri ketiga. Pengertian makroekonomi. Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Dalam menganalisis dan mempelajari ekonomi secara menyeluruh, maka makroekonomi memberikan penekanan pada perilaku dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, fokus bahasan makroekonomi menyangkut persoalan inti perekonomian secara aktual. Perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama yaitu mengenai analisisnya. Mikroekonomi, analisisnya secara umum mencakup bagian-bagian kecil dari kegiatan perekonomian secara keseluruhan, seperti kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan, atau suatu pasar. Sedangkan makroekonomi bersifat lebih global atau lebih menyeluruh dalam kegiatan perekonomian seperti keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara. Perbedaan yang kedua yaitu mikroekonomi menitik beratkan pada mewujudkannya efisien dalam penggunaan sumber daya alam sehingga tercapainya kepuasan yang maksimum. Sedangkan makroekonomi menerangkan tentang pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Lalu, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Isu-isu utama dalam makroekonomi. Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian. Analisisnya berusaha memberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di bagian awal, yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Di samping menerangkan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi negara dan keadaan-keadaan yang menciptakan berbagai masalah yang baru saja dinyatakan, analisis makroekonomi menerangkan pula langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Penentuan kegiatan ekonomi. Analisis mengenai penentuan kegiatan ekonomi yang dicapai suatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam analisis tersebut akan diterangkan pula komponen-komponen dari pengeluaran agregat dan ciri-ciri dari setiap komponen tersebut. Dalam suatu perekonomian modern, komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada 4 golongan. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Dan terakhir, ekspor, pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara-negara lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dalam tingkat perekonomian. Analisis dalam tingkat perekonomian dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan bahwa harga tetap dan suku bunga tetap. Dalam menunjukkan penentuan kegiatan perekonomian berdasarkan kepada 2 pemisalan tersebut, analisis dibuat secara bertahap, yaitu bermula dari menerangkan keseimbangan dalam perekonomian 2 sektor kepada keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, dan akhirnya dalam perekonomian yang terdiri dari 4 sektor. Yang kedua, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga mengalami perubahan. Perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang ketiga, analisis penentuan kegiatan perekonomian
yang memisalkan harga dan suku bunga mengalami perubahan. Melalui analisis ini dapat diterangkan bagaimana perubahan-perubahan penawaran uang dan suku bunga mempengaruhi keseimbangan kegiatan perekonomian. Selanjutnya ialah kebijakan-kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Kebijakan makroekonomi dibagi menjadi 3. Di antaranya meliputi yang pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dalam pengeluaran agregat adalah penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan. Yang terakhir, kebijakan segi penawaran. Kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi di WA Group ya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.